Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani, NIM 118110111, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A. Adapun jenis penelitian yang saya review yaitu etnografi. Identitas skripsi yang saya review, judul skripsi, implementasi nilai-nilai Islam pada budaya lokal Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli di Kabupaten Pesisir Barat. Nama peneliti F.T. Yudarti, asal perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung, tahun terbit 2019. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Permasalahan pada penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam terkait norma atau tata cara, makna, manfaat, fungsi, dan tujuan dari pelaksanaan tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli, serta meneliti perubahan yang terjadi pada tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli, dan upaya yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli di Kuri, Kabupaten Pesisir Barat. Alasan yang mendasari penelitian melakukan penelitian yaitu mengambil tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli dikarenakan merupakan tradisi yang secara turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai saat ini yang masih dilaksanakan. Peneliti juga bertujuan untuk memberitahukan dan memperkenalkan bahwasanya Lampung Saibatin kaya akan tradisi yang masih belum diketahui oleh masyarakat luas Pesisir Barat, yaitu tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli. Minimnya atau kurangnya pengetahuan tentang tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan atau menjadi referensi bagi generasi selanjutnya untuk memperkenalkan budaya lokal yang ada. Data pra penelitiannya bisa kawan-kawan lihat di PPT saya yang sudah saya screenshot. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi nilai Islam pada budaya lokal tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi pada kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Yang ketiga, apakah upaya yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitiannya juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Islam pada budaya lokal tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Komentar saya terhadap pertanyaan dan tujuan penelitian yang diajukan. Pertanyaan sudah sesuai karena pertanyaan pada skripsi ini sudah difokuskan secara mendalam terkait penerapan nilai-nilai Islam pada budaya lokal tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli di Kabupaten Pesisir Barat, dan juga tujuan penelitian juga sudah sejalan dengan pertanyaan penelitian. Tetapi dalam penulisan nama tempat seharusnya menggunakan awalan huruf kapital. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada 2, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian mendatang yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli. Sedangkan secara praktis itu diharapkan kepada masyarakat. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan yang positif kepada masyarakat umum tentang tradisi Buharak, Ngumbai Lawak, dan Sibamuli. Selanjutnya, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecah masalah yang ditemukan pada penelitian. Selanjutnya, bagi peneliti diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang relevan di masa yang akan mendatang. Komentar saya terhadap manfaat penelitian ini yaitu menurut saya manfaat penelitian ini dituliskan dengan sangat baik serta penggunaan bahasanya juga tidak bertele-tele. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka, landasan teori atau kajian pustaka.
Teori yang dikaji ini ada 9 poin. Yang pertama agama, yang kedua falsafah hidup, yang ketiga kearifan lokal, yang keempat kearifan lokal lagi, yang kelima golongan masyarakat adat, yang keenam masyarakat Lampung Saibatin, yang ketujuh Buhara, yang kedelapan upacara Ngumbai Lawo, yang kesembilan Sibamuli. Subteori dan sumber kutipannya bisa kawan-kawan lihat di PPT saya. Nah, komentar saya terkait landasan teori atau kajian pustaka dalam penelitian yang saya review, yaitu landasan teorinya ada yang tidak memiliki subteori, serta teori yang dikaji sama tapi tidak dikelompokkan menjadi satu submateri, seperti teori yang dikaji tentang kearifan lokal. Itu menurut saya seharusnya pengertian kearifan lokal serta fungsi dan ciri kearifan lokal itu dijadikan satu subteori, karena masih dalam lingkup kajian teori yang sama. Ada lagi teori yang dikaji tentang golongan masyarakat adat, masyarakat Lampung, Buhara, upacara Ngumbai Lawo, dan Sibamuli. Menurut saya seharusnya dikelompokkan menjadi sub-teori, karena teori yang dikaji adalah masyarakat, serta dalam penulisan kajian pustaka atau sumber kutipan, ada yang tidak mencantumkan tahun dan halamannya, seharusnya dicantumkan agar jelas tahun dan bukunya. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian. Itu ada 3. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dian Saputra dengan judul Tradisi Ruwatan Laut atau Ngumbai Lawo di Kabupaten Kangkung, Kecamatan Teluk Betung, Selatan Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam. Yang kedua, upacara Ngumbai dan kehidupan sosial keagamaan para masyarakat Islam Studi di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Yang ketiga, makna tradisi ruwat laut pada masyarakat Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian pada skripsi yang saya review yaitu kualitatif deskriptif. Jenis penelitiannya yaitu etnografi. Bisa kawan-kawan lihat screenshot yang memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang saya review. Nah, komentar saya, menurut saya seharusnya judul besarnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, bukan metode penelitian, karena isi di dalamnya akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, apa yang digunakan peneliti. Di dalam skripsi yang saya review menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Seharusnya peneliti cukup menulis pendekatan kualitatif saja, karena deskriptif itu adalah penjelasannya. Selain itu, dalam skripsi ini tidak menjelaskan jenis penelitiannya. Seharusnya dijelaskan agar jelas jenis penelitian yang digunakan. Menurut saya, jenis penelitian menggunakan jenis penelitian etnografi, karena di dalam skripsi membahas tentang norma atau tata cara, makna, manfaat, fungsi, dan tujuan dari pelaksanaan tradisi Buhara, Ngumbai Lawo, dan Sibamuli, sesuai dengan ruang lingkup kajian jenis penelitian etnografi. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian Pekon Tinti, Kecamatan Kui Selatan, dan Pekon Kuala Tabas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Waktu penelitian 2019. Selanjutnya, sumber data penelitian. Sumber data penelitiannya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekundernya yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada 3, yaitu observasi. Instrumen alat untuk pengumpulan datanya menggunakan lembaran observasi. Yang kedua, wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya, yang ketiga, dokumen. Instrumen atau alat pengumpulan datanya menggunakan buku-buku artikel tentang tradisi budaya Lampung, skripsi terdahulu yang memuat tentang budaya Lampung, terus jurnal yang memuat tentang tradisi budaya Lampung, foto-foto yang diambil bersama dengan informasi, rekaman suara ketika sedang melakukan wawancara. Berdasarkan teknik dan instrumen pengumpulan data tersebut, sesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana implementasi nilai-nilai Islam pada budaya lokal tradisi Buhara, Ngumbai Lawo, dan Sibamuli
Masyarakat Lampung saya batin di Kabupaten Pesisir Barat. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Instrumen atau pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara. Terus yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi pada kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Buhara Umbai Lawu dan Sibamuli. Masyarakat Lampung saya batin di Kabupaten Pesisir Barat. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga, apakah upaya yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan tradisi Buhara Umbai Lawu dan Sibamuli? Masyarakat Lampung saya batin di Kabupaten Pesisir Barat. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan keabsahan data kredibilitas. Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap hasil data penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dilakukan tidak meragukan. Sebagai sebuah karya ilmiah, cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles dan Kuberan, yaitu reduksi data, penyajian data atau display, yang selanjutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.